Bismillahirrahmanirrahim. Idza tuhayyikum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan yukramu biha ahlul jannah, tahiyatan tudkhilul quluba sururan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin generasi Qur'ani yang kami hormati. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Apabila keluarga baik, maka baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancurannya sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fadhil Abdullah dalam karangannya Buyutuna kama yajibu an takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peranan keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Apabila kita menginginkan bangsa yang baik, maka bentuklah keluarga yang islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lemah lembut dan penyantun. Namun, seiring perkembangannya zaman, keluarga tak lagi dibangun berdasarkan cinta dan iman, melainkan dibangun berdasarkan nafsu dan kepalsuan. Sehingga rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, rumah tangga yang seperti ini tidak mustahil akan melahirkan generasi-generasi perampok, penjilat, koruptor, serta sampah-sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Apakah hadirin generasi-generasi seperti ini yang kita inginkan? Apakah hadirin generasi-generasi seperti ini yang kita harapkan? Apakah hadirin generasi-generasi seperti ini yang kita dambakan? Tidak! Prihatin kami atas dasar tersebut, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qur'ani. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rujukan Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimahullah. Hadirin rahimahullah. Dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir serta mayoritas pakar tafsir yang kontemporer mengatakan bahwa ayat tersebut hanya ditujukan kepada orang tua yang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, bahkan memiliki tanda-tanda kematian. Namun, menurut Muhammad Sayyid dan Tahawi dalam tafsir Al-Wasit mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan peringatan kepada semua orang agar merasa khawatir, cemas dan takut untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lebih jelasnya hadirin, pakar tafsir Indonesia yang berdarah Arab, Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa do'afa yang bermakna lemah harta. Namun, jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak, generasi muda tidak berpendidikan, akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Bahkan yang lebih tragisnya lagi hadirin, anak-anak tidak pernah mengenal yang namanya Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang bermayoritas Muslim, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran. Sebab hanya dengan cara itulah kita sanggup untuk mengalahkan mereka. Selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup untuk mengalahkan mereka. Hadirin, bukannya pemberontakan yang kami iakan, akan tetapi ketenangan yang kami inginkan. Jikalau Islam masih direndahkan, maka jangan salahkan apabila darah kembali bercucuran. Bukannya pemberontakan yang kami iakan, akan tetapi kesamaan kasta yang kami rindukan. Jikalau kami masih berusaha dijauhkan dari Al-Quran, maka jangan salahkan jikalau kami menggunakan cara kami sendiri untuk berjalan. Bukannya pemberontakan yang kami iakan, akan tetapi lantunan ayat suci Al-Quran yang ingin kami renungkan. Jikalau di luar sana masih banyak orang-orang yang menghina Al-Quran, maka jangan salahkan jika kami mengambil tindakan perangi kezaliman. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Sebagaimana ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula, rumah merupakan madrasah pertama umat Islam. Apabila dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi-generasi yang kuat. Lantas, bagaimana cara menciptakan generasi-generasi yang Qur'ani? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimahullah, ketika ayat ini turun, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami telah menjaga diri kami. Lantas bagaimana cara menjaga keluarga kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan-larangan Allah dan memerintahkan keluargamu untuk mengerjakan perintah-perintah Sang Rabbul Alamin." Dengan demikian, ayat tersebut menjadi landasan filosofi bagi orang tua dalam menjaga, membimbing dan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Oleh sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqa dalam kitabnya Kaifa Musa'idul Abna ala Qiyamihimul Khuluqiyah mengatakan bahwa anak-anak memang memerlukan materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmaniyah. Namun, anak-anak jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, dan tarbiyah Qur'aniyah. Hadirin, dunia telah membuktikan, bukankah orang-orang seperti Alfredo Timothy seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson the Lion Boy seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo Nomigaki seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee seorang preman Hong Kong, yang mana mereka telah menciptakan keonaran di dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, bahkan memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari rahim ibunda yang tak pernah bata di rumah, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kemegahan, bergelimangan harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Lain halnya dengan Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i yang terlahir dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dengan kondisi yang pas-pasan, namun dengan penuh kasih sayang dan tarbiyah Islamiyah yang mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar di peradaban Islam. Tak salah jika salah satu hadisnya Rasul berujar, setiap anak-anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadirin, mengakhiri dari syarahan tadi, dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan benteng pertama umat Islam. Apabila kita menginginkan umat yang taat, masyarakat yang hebat, bangsa yang kuat, maka marilah ciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Hadirin, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi